Baik, selamat pagi menjelang siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini. Tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi.
mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama salah satu Gubernur, maksud kami Bupati Purwakarta, Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Om Zen, bagaimana update terkini terkait para siswa yang saat ini sedang belajar mengajar? Ya, hari ini kan hari ketiga ya. Kita mulai dari hari pertama sudah mulai dari tes kesehatan, terus juga datangkan psikolog untuk konsul ya, konsulan. Terus juga ini hari ketiga itu seperti biasa pagi-pagi mereka bangun jam 4 salat subuh, terus mendapatkan materi keagamaan, terus olahraga. Nah sekarang mereka tadi lagi materi budi pekerti. Nah setelah budi pekerti nanti mendapatkan materi agama lagi dari pimpinan pondok pesantren. Karena kan sekarang ini hari Minggu ya, hari libur sekolah. Kalau nggak hari libur sekolah, nah gurunya datang sini, materi pelajaran seperti biasa mereka dapat. Gitu. Oke. Om Zen selaku Bupati di Purwakarta ini mungkin ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos. Terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya. Terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira, ya udah kami titipkan aja kan gitu. Nah kenapa misalnya ke TNI, ya kami percaya kalau karena titik tekannya kan kedisiplinan, untuk melatih kedisiplinan ya TNI. Ya kita harus jujur aja lah. Ya kita bicara Purwakarta. Di kampung, di desa, saya tanya, kalau ada anak yang berantem di usia 13 sampai usia 17 atau sampai usia 21, baik yang sekolah tidak sekolah, yang dicari siapa? Untuk menyelesaikan dan merelai. Pasti Babin Kamtibmas, Babinsa. Kalau ada antar kampung pada bertengkar, ya kan? Anak sekolah usia sekolah, baik dia sekolah atau putus sekolah, yang dicari siapa? Babinsa, Babin Kamtibmas untuk merelai. Selalu. Kalau ada yang kayak kemarin kan lagi perang sarung tuh, bulan Ramadan, yang dicari siapa untuk merelai? Babinsa, Babin Kamtibmas, TNI Polri toh. Lah iya, karena mereka apa dengan TNI Polri? Pertama, entah apa karena segan atau takut atau gimana, tapi selama ini itu memang bisa menyelesaikan, jadi solusi di desa-desa. Nah akhirnya ketika misalnya ada anak yang dianggap berperilaku kurang baik, terus orang tuanya juga tidak sanggup lagi, malah anaknya melawan, nggak sanggup mendidik, terus dititipkan barak militer, ya senang mereka. Dan kita lihat perkembangannya, perubahannya. Yang tadinya mereka orang tuanya suruh bangun subuh, susah banget, malah melawan. Lah sekarang bangun subuh sendiri. Nah terus yang efek domino yang keluar, apa coba yang sekarang yang keluar? Yang biasanya jam sekolah kemarin pas hari kedua, anak-anak itu pada mabal, nongkrong di beberapa titik, beberapa warung, kemudian dia merokok, terus bahkan sampai jam 12 malam. Kemarin udah dicek sama Satpol PP, nggak ada mas. Iya. Oke, berarti dengan ada kebijakan dari gubernur sendiri juga ini menjadi efek jerah juga, takut juga bagi masyarakat ataupun remaja ini untuk melakukan hal-hal tersebut begitu ya. Dan mungkin kalau Pak Bupati melihat pada saat ini untuk melihat secara langsung, ini berarti sudah berubah ya, sudah ada perubahan baik dari mental maupun juga dari sikap begitu ya. Dan terakhir aku menanya Pak Bupati bahwa ketika orang tua ini nantinya untuk menjenguk, apakah ada tidak Pak ketika orang tua kangen dengan
anaknya gitu, seperti apa tanggapannya Pak? Ya, untuk menjenguk sebelum 2 minggu nggak boleh dijenguk dulu. Sebelum 2 minggu, ya tentunya hak anak akan kita penuhi dong. Nanti kalau dia kangen sama orang tuanya, tapi tunggu dulu nih 2 minggu, tunggu. Karena pelatihan di sini, pendidikan di sini di barak militer ini tidak kita merampas hak anak. Hak pendidikan, hak ketemu orang tuanya, hak dia bertanya, hak dia konsultasi, hak dia mendapatkan asupan gizi, semuanya kita penuhi, semuanya kita hak pemeriksaan kesehatan, semuanya kita penuhi. Tapi kita ada timingnya, ada saatnya, ada strateginya, kan gitu, ada. Mungkin terakhir Pak Bupati, terakhir harapan, dan mungkin ini kan gelombang pertama ya, apakah nanti ada gelombang kedua? Ini kan hanya SMP saja ya yang kami pantau, apakah nanti ada dari kelas SMA mungkin dan seterusnya, seperti apa tanggapan Pak Bupati? Ya semestinya akan terus, semestinya harus terus. Kalau ini kita lihatlah ya, lihat ini yang gelombang pertama ini sejauh mana nanti perkembangannya, tentunya akan terus kita lihat perkembangan tersebut ya. Karena mereka ini juga kan dikasih buku saku ya, dikasih penugasan-penugasan, baik saat ini sedang mengikuti pembinaan atau nanti setelah pulang buku saku itu dikasih untuk memudahkan pantauan. Karena dia diberi tanggung jawab untuk mengajak temannya untuk sama-sama mentalnya, kedisiplinannya seperti apa yang dia dapat di sini. Terima kasih Pak Bupati, Om Zen, sehat selalu Pak. Ya begitulah Pram dan juga pemirsa hasil wawancara kami bersama Pak Bupati dari Purwakarta, Om Zen, lebih nama singkatnya begitu ya, nama gaul ya. Dan memang nantinya para siswa ini akan dididik selama 14 hari, dan pihak dari Resimen Armet 01 Purwakarta nanti akan memberikan 60% daripada giat kedisiplinan maupun juga selain itu 40% dari wawasan kebangsaan yang nantinya diharapkan mampu membangun ataupun membuat lebih baik lagi dan terhindar daripada kenakalan remaja yang saat ini marak sekali, khususnya di Jawa Barat.